aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Pihak-pihak yang kemudian menuding itu seringkali jam terbangnya agak kurang. Kalau pengalaman saya menjadi aktivis ya, setiap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, kenapa itu kelihatan masif, kelihatan banyak, dan kelihatan militan? Karena yang mereka perjuangkan adalah nilai, yang mereka perjuangkan itu adalah bagaimana substansi, yaitu demokrasi, yaitu ekonomi, penegakan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya dulu kalau disebut ditunggangin selalu mengatakan, memang kenapa kalau saya ditunggangi? Yang penting yang nunggangi itu sama visi misinya, sama kepentingannya apa? Supaya Indonesia itu semakin baik-baik saja. Itulah yang saya kira untuk adik-adik mahasiswa yang sedang demonstrasi, kalau hari ini dan besok dan seterusnya, aksi demonstrasinya itu dicibir, aksi demonstrasinya itu kemudian misalnya ya, dituduh, itu ditunggangi, itu anggap biasa-biasa saja. Bagian dari bumbu-bumbu perjuangan menjadi seorang aktivis. Jadi di situ konteksnya. Middle East, North Africa mengalami gejolak yang sama dan dibenahi oleh anak-anak muda. Kita ingat kasus Latin, ya, kasus kemudian Libanon, Yaman, ya, Arab Spring, itu kemarahan anak-anak muda karena kebodohan memimpin bangsa. Tapi merasa pede betul begitu ya. Padahal tidak ada terencana, tidak tersusun rapi, tidak ada cerita bagaimana negara digerakkan. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Jadi ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi, adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya. Memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gerakan mahasiswa demo Indonesia Gelap ini adalah aksi dari sebuah respon dari rangkaian peristiwa politik hari-hari ini. Terlebih mahasiswa meminta supaya Jokowi diadili karena dinilai selama 10 tahun memimpin, Jokowi telah merusak tatanan demokrasi yang ada di Indonesia, apalagi dengan meloloskan anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden yang seharusnya secara hukum belum memenuhi persyaratan karena
ada minimal umur menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan Gibran belum cukup umur untuk bisa dicalonkan menjadi wakil presiden. Kemudian akhirnya Jokowi dengan segala kekuasaan yang dia miliki memberikan sebuah dukungan terhadap Gibran untuk maju, ya, karena ada halangan batas minimal umur untuk pencalonan anaknya, maka gugatan di MK dilayangkan oleh PSI dan Gerindra dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui iparnya Jokowi, ya, atau pamannya Gibran, sehingga Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden melalui pembegalan aturan Mahkamah Konstitusi. Dan ini adalah bagian pertama yang dilakukan, bukan pertama sih, sebenarnya udah berulang-ulang dan banyak sekali, termasuk juga pelemahan KPK terjadi, itu adalah di masa Jokowi, ya. Kemudian pamannya Gibran, Anwar Usman, ya, memutuskan dengan melakukan tindakan suatu tindakan yang melanggar kode etik, karena rapat dibuat di hari libur, kemudian berita acaranya tidak ada, dan banyak hal yang menyebabkan MK membuat keputusan hukuman kepada Anwar Usman, ya, sehingga dia turun dari jabatannya, dari ketua, ya. Jadi Gibran dilahirkan dari sebuah kecatatan hukum dan moral etika. Nah, itu yang salah satu yang dilakukan oleh Joko Widodo, pelemahan dan penghancuran terhadap demokrasi kita, ya. Kemudian Jokowi juga dinilai intervensi terhadap pemilu dengan mengerahkan semua aparat yang disebut-sebut oleh kader PDI Perjuangan sebagai parcok. Parcok dikerahkan untuk memenangkan presiden dan juga pileg, dan terakhir di pilkada kemarin juga ada pengerahan massa yang dilakukan. Dan ini adalah suatu peristiwa yang menyakitkan bagi PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan adalah partai yang selama ini mendukung, membesarkan namanya, menaruh harapan kepada Jokowi supaya dia bisa melakukan sebuah perubahan untuk bangsa dan negara kita. Tapi yang terjadi adalah partainya dikhianati. Kemudian aksi dari demonstrasi yang terjadi belakangan ini, ya, titik awalnya ketika Jokowi hadir dalam hari perayaan ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, pidato Prabowo Subianto dengan suara lantang, "Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi." Di saat masyarakat sedang berseru adili Jokowi, malah Prabowo minta mendukung Jokowi, dan dalam pidatonya itu mengkonfirmasi bahwa di Pilpres kemarin Jokowi mendukung mereka. Mereka tidak akan menang kalau bukan Jokowi. Maka berterima kasih kepada Jokowi. Itu yang dilakukan, ya.